kita masuk di soal tentang sifat keperiodikan unsur nomor 96. Diketahui 4 macam unsur A16-8 dan seterusnya. Pernyataan yang benar tentang unsur-unsur tersebut adalah dari sini kita tentukan dulu. Jadi kalau untuk menentukan sifat keperiodikan unsur, kalian harus tahu golongan dan periodenya ya. Kita mulai dari yang A. Berapa di sini ya? A8 B16 A8B16, terus apa lagi? C17D18 berarti 1S2 2S2 2P 1 2 3 4 berarti 4 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2. Kayaknya ini kebanyakan ya, tapi nggak apa-apa, aku tulis dulu aja ya anak-anak. Nanti tinggal dihitung 3S2 3P6 4S2 3S3P 4S. Oke, benar ya. D ini sudah 8, benar. Ini berarti ada 10 1 2 3 4 5 6, berarti ini 4. Ini 10, ini 17, berarti ini 5. Oke, bener ya, 5 tambah 2 7. Ini terus ini 18 6 7 8. Oke, ini sudah benar 8. Oke, nah terus kita tentukan ini berarti dia golongannya adalah golongan karena belakangnya huruf P berarti golongan A. Ingat P dibacanya sama S, yaitu 4 tambah 2 6A. Untuk periodenya S terakhir yaitu 2, tapi yang dibaca kulitnya ya guys. Nah ini golongan berarti dia P, maka dia 4 sama 2 6A juga. Kalau dari segi periode S terakhir yaitu periode 3. Ini golongannya 5 tambah 2 yaitu 7A. Periodenya adalah 3 juga. Kalau ini golongannya 6 7 8 8A, periodenya 3. Oke, berarti ini sudah kita tentukan golongan periodenya. Terus kita tinggal lihat opsinya. Pertama ya, unsur B memiliki jari-jari atom terbesar, betul atau salah? Unsur B itu dia golongan 6 periode 3. Oke, dia golongan 6 periode 3. Oke, kita tulis dulu ya. Mungkin ini di golongannya supaya kita nggak bingung ya. Golongan 6A berarti di sini ada A dan B ya. A dan B yang golongan 6A. Tentukan kulitnya dulu 2 dan 3, maka A-nya ini lebih di atas daripada si B gitu, karena dia kulitnya lebih kecil si A ya. Jadi A dulu baru si B. Lalu untuk golongan 7A di sini ada C aja, tapi dia kulit 3, berarti kulitnya sama si B, sama kayak si B, berarti dia di sini. Terus untuk golongan 8A dia kulit 3 juga, berarti di sini. Ya anggap saja ini kulit 3 ya, ini kulit 3, ini kulit 2. Nah, dari sini kita bisa tentukan bahwa jari-jari yang terbesar dimiliki oleh, ingat jari-jari itu dia adalah Jareloba ya singkatannya. Jadi jari itu berarti makin ke bawah makin besar, makin ke kanan makin kecil. Berarti yang besar makin ke bawah makin besar, makin ke kanan makin kecil. Berarti yang ini. Oke, berarti si B ya. Si B makin ke bawah berarti dia yang paling bawah nih. Terus dia makin ke kanan makin kecil dan dia posisinya di kiri gitu. Jadi si B ya. Oke, ini sejauh ini poin 1 benar. Terus potensial ionisasi unsur D adalah yang terbesar. Ingat kalau potensial ionisasi dia mengikuti aturan piano. Piano itu berarti makin ke bawah makin kecil ya, makin ke kanan makin besar. Nah ini kalian bisa lihat penjelasanku di video sebelumnya ya anak-anak. Nah jadi energi potensial ionisasi ditanya, potensial ionisasi unsur D yang terbesar, betul atau salah? Kita lihat di sini makin ke bawah makin kecil,
makin ke bawah makin kecil, makin ke kanan makin besar. Oke, berarti kalau kita itu kan di sini yang ke kanan, yang di kanan banget yang besar, berarti dari dalam hal ini adalah si D gitu. Oke, nah dia yang dalam hal ini dia yang paling kanan banget, berarti poin D benar juga. Unsur A lebih elektronegatif daripada B. Ya, kita lihat A terhadap B. Elektronegatif itu sama dia mengikuti aturan piano juga ya. Nah, itu berarti dia ini juga yang terpakai. Dalam hal ini kan makin ke bawah makin kecil. Ini kan mereka dalam satu golongan, berarti dia makin ke bawah makin kecil, berarti si B lebih kecil daripada si A. Jawabannya A lebih elektronegatif daripada si B. Nah, ini salah ya, harusnya si A lebih elektronegatif daripada si B. Betul ya? A-nya kan lebih besar. Iya, lebih elektronegatif. Benar. Sorry guys. Jadi unsur A lebih elektronegatif, benar. Karena posisinya lebih di atas gitu daripada si B. Si B-nya kan agak-agak di bawah. Terus elektronegatif unsur D adalah yang terbesar. Apakah benar elektronegatif unsur D yang terbesar? Dalam hal ini makin ke kanan makin elektronegatif. Oke, makin ke kanan makin elektronegatif. Oke, nah tetapi di sini dia termasuk salah ya, karena D ini adalah gas mulia. Jadi kalau gas mulia itu dia keelektronegatifannya itu kecil, jadi dia tidak mengikuti aturan piano karena memang dia itu mulia ya, dia itu punya aturan tersendiri kalau gas mulia itu ya gitu. Jadi keelektronegatifannya justru kecil alias dia tidak mudah mengion menjadi, maksudku dia tidak mudah untuk menarik elektron, sukar ya. Coba kita cek lagi yang D tadi apa, berarti ini salah ya. Potensial ionisasi unsur D adalah yang terbesar. Potensial ionisasi unsur D, potensial ionisasi berarti kemampuan untuk mengion. Nah ini juga kemampuan ion. Yang ini juga salah ya, karena unsur D ini gas mulia. Jadi untuk hafalan yang ini guys, ini bergunanya untuk semuanya kecuali gas mulia ya, karena kalau gas mulia itu dia punya aturan tersendiri karena memang dia itu sudah stabil ya gitu. Jadi jawabannya 1 dan 3. Oke, jadi untuk gas mulia agak tidak dia tidak bisa mengikuti kaidah hafalan yang ini ya anak-anak, harus diperhatikan lagi karena dia sesuatu yang tidak mudah mengion, sesuatu yang tidak mudah menarik elektron, tidak mudah melepas elektron. Jadi dia stabil lah ya kalau gas mulia. Jadi tidak nyambung dengan hafalan yang tadi. Oke, jadi jangan pakai yang itu kalau gas mulia atau golongan 8A. Oke. Nah, berikutnya adalah pernyataan yang benar untuk atom AS dengan konfigurasi elektron Kr4s2 3d10 4p3 adalah AS dengan SB di sini ya, yang dibandingkan ya. AS dengan SB. Apa ya ini ya? Sebentar, kita harus lihat dulu nomor atomnya SB. Oke, langsung saja ya. AS sama SB itu ternyata berada dalam satu golongan ya, satu golongan yang sama, yaitu golongan 3, 5, golongan 5A ya guys. Oke, AS dan SB golongan 5A, cuman SB lebih di bawah posisinya. Oke, nah berarti energi ionisasi pertama AS lebih kecil daripada SB. Ingat, energi ionisasi berarti makin ke bawah makin kecil, berarti SB lebih kecil harusnya. Ini salah.
Sifat paramagnetik AS lebih kecil dari SB. Ini paramagnetik belum belajar ya guys. Kita coba skip dulu, coba cari yang lain. Keelektronegatifan AS lebih kecil dari SB. Apakah betul? Keelektronegatifan berarti yang piano juga ya. Makin ke bawah makin kecil. Ya, SB lebih kecil. Tapi di sini SB-nya lebih besar, berarti ini salah. Jari-jari atom ini dulu ya. AS lebih kecil daripada SB. Ingat kalau jari-jari itu makin ke bawah makin besar. Berarti SB besar gitu ya. AS-nya kecil dan ini benar ya. AS lebih kecil daripada SB. Ini jawabannya yang E untuk soal ini. Oke. Di antara sifat predik berikut yang benar dari atas ke bawah adalah jari-jari elektron makin pendek dari atas ke bawah, jari-jari atom makin besar harusnya. Elektronegatifannya makin kecil, elektronegatifannya makin kecil, betul. Energisasi makin kecil juga harusnya karena mereka sama. Energi elektronegativitas sama energi ionisasi itu hafalannya sama. Afinitas elektron juga hafalannya sama dengan keelektronegatifan. Terus sifat logamnya berkurang. Kalau di sini sifat logam itu dia masuk di jari loba. Jadi sifat logamnya makin ke bawah makin besar harusnya. Oke, jawaban yang benar yang B. Oke, terus lanjut. Urutan jari-jari atom O8, Na11, Cl17, K19 sama. Ini juga sama. Kalian harus tentukan dulu golongannya ya. Kayak ini berarti O8. Ya, sebenarnya kalian bisa mengkonfigurasikan, tapi kalau kalian menghafal dia di periode apa, kalian bisa ini ya. Bisa langsung, tapi kalau nggak hafal ya dibikin konfigurasinya. 1S2, 2S2, 2P4, Na11, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, Cl17, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S 3S2, 3P5. Terus K19 berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini dia golongan 6A periode 2. Ini karena belakangnya huruf S berarti dia dibaca sendirian ya. Berarti dia adalah 1A periode 3. Ini P berarti dibacanya berdua, berarti 7A periode 3. Ini S berarti dibacanya sendirian, berarti 1A periode 4. Oke, kalau kita gambar dalam bentuk tabel, berarti kira-kira yang golongan 1A itu kan berarti di sini anggotanya ada Na sama K ya. Na sama K. Na itu periode 3, K itu periode 4, berarti Na lebih dulu daripada K. Terus ada yang golongan 6A itu periodenya 2, berarti ini oksigen. Na tadi berarti ini Na, ini K ya. Ini oksigen di sini, ini gak ada orang. Terus 7A di sini periode 3. Periode 3 berarti sama kayak Na ya, anak-anak. Berarti dia di sini Cl itu. Oke, terus kalian urutkan jari-jarinya ya. Ingat kalau makin bawah berarti makin besar jari-jarinya. Jadi posisi yang paling bawah ya di sini K. Ya. Berarti K dulu. Terus kalau makin ke bawah makin besar, makin ke kanan makin kecil. Jadi kita harus cari di bagian bawah terus ya di bagian bawah. Tapi intinya yang kanan itu kecil. Berarti Cl ini kecil. Cl ini terakhir. Ya. Cl atau O, pokoknya ini antara Cl atau O ini terakhir. Kalau dari segi makin ke bawah sih, kita kerja dulu ya dari bawah dulu ya. Berarti di sini ada K, terus habis K nanti ada Na,
meskipun dia di sebelah, intinya ini dia di kanan banget CL-nya, tetapi karena dia lebih ke atas posisinya, ternyata dia lebih kalah ya gitu. Jadi posisi O itu dia yang paling kecil, meskipun dia dalam hal ini dia dia lebih di sebelah kiri daripada CL gitu. Karena harusnya kan kalau CL itu kan sebelah kanan banget nih, berarti dia kecil tuh jari-jarinya. Cuman gara-gara dia di periode sebelah sini agak-agak di bawah daripada oksigen, maka dia lebih unggul ya guys. Jadi K dulu, baru Na, baru Cl, baru O. Oke, kayak gitu untuk soal nomor 87 ya. Semoga bisa dipahami.